Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Ya, walaupun pada hari ini kalian belajar di rumah, kalian harus tetap bersungguh-sungguh ya. Baik, anak-anak sekalian, saat ini saya akan mengulas kembali dan mengingatkan kembali kepada kalian mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Ya, untuk mengingat kembali sebelum kita masuk ke materi kita yang baru. Kemarin saya sudah memberikan materi mengenai surat pribadi dan surat dinas, bahkan saya sudah menugaskan kalian untuk membuat surat pribadi dan surat dinas. Nah, saya ingin mengulangi kembali mengenai materi ini, ya. Nah, perlu kalian ketahui pengertian dari surat adalah alat komunikasi secara tertulis, ya. Alat komunikasi secara tertulis. Memang surat sekarang sudah jarang sekali dipakai, atau bahkan biasanya surat itu dikirimkan melalui kantor pos. Nah, kantor pos sekarang sudah jarang sekali menggunakan jarang sekali kantor pos digunakan untuk mengirim surat. Karena kenapa? Karena sekarang sudah zaman now, zaman teknologi canggih. Surat sekarang sudah berbentuk elektronik, ya, atau bisa dikatakan sebagai nama lain dari surat adalah email, ya. Nah, yang selanjutnya, surat dibagi atas 3 jenis, yaitu ada surat pribadi, surat resmi atau dinas, dan surat niaga. Ya, surat pribadi ada dibagi atas 2. Surat pribadi yang dilakukan atau yang ditulis melalui sahabat dengan sahabat, melalui teman dengan teman, melalui pacar, ya. Dan surat pribadi yang satunya lagi melalui kita pribadi ke pihak sekolah. Ya, nah tentu saja surat pribadi yang dikirim melalui teman lewat teman itu menggunakan bahasa yang tidak resmi atau bahasa kita yang kita gunakan sehari-hari. Sementara surat pribadi dari kita untuk menyatakan bahwasanya kita tidak dapat hadir ke sekolah, ya, itu biasanya memakai bahasa resmi, ya. Nah, berbeda dengan surat resmi. Surat resmi adalah surat yang disampaikan melalui instansi yang satu dengan instansi yang lainnya, atau melalui sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, melalui perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Nah, surat niaga itu apa? Surat niaga itu biasanya dipakai untuk melakukan transaksi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Transaksi apa? Transaksi jual beli, transaksi penawaran, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga saya akan membahas dan mengingatkan kalian kembali mengenai bagian-bagian dari surat pribadi. Ya, bagian-bagian. Nah, bagian-bagian surat pribadi di antaranya yang pertama tanggal surat. Ya, tanggal surat itu biasanya di mana kita tempat tinggal. Contoh, kita ditinggal di Lubuk Pakam. Lubuk Pakam tanggal berapa kita menulis surat tersebut dan bulan dengan tahun. Ya, yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka biasanya menyatakan, "Hai, apa kabar?" Kalau misalnya itu untuk surat pribadi yang disampaikan kepada sahabat. Sementara surat pribadi yang kalian sampaikan ke sekolah dengan hormat. Ya, kemudian isi surat. Isi surat ini adalah isinya adalah tentang kabar kita, tentang tujuan kita mengirim surat tersebut. Kemudian yang keempat, penutup surat atau salam penutup. Biasanya salam penutup sekian dan terima kasih kalau yang disampaikan ke pihak sekolah, tetapi kalau disampaikan kepada sahabat biasanya dengan menggunakan terima kasih, semoga kita akan bertemu kembali. Nah, seperti itu ya. Salam akhir juga sama. Dan yang keenam adalah nama terang dan tanda tangan. Biasanya dalam nama terang ini untuk kalau surat pribadi antar sahabat dengan sahabat biasanya digunakan kata-kata salam manis dari sahabatmu. Ya, contohnya Evelyn. Oke, nah kemudian di tengah-tengahnya tanda tangan. Kalau misalnya surat pribadi yang disampaikan dari kita ke sekolah, ya biasanya menggunakan dengan hormat atau salam hormat
orang tua wali, nama bukan nama kalian tetapi nama orang tua kalian, kemudian dibubuhi di sana adalah tanda tangan. Ya. Kemudian bagian-bagian dari surat resmi, kop surat atau kepala surat. Ya, kop surat atau kepala surat ini biasanya berupa nama instansinya, alamatnya, dan kotanya. Ya, tanggal surat, nomor surat. Ya, nomor surat biasanya kalau misalnya di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu instansi, biasanya ada yang namanya nomor surat, dan nomor surat itu ada dua. Nomor surat yang keluar dan nomor surat yang masuk. Nah, selanjutnya adalah perihal. Maksudnya perihal di sini adalah hal surat. Mengenai apa dia? Kemudian lampiran. Lampiran itu biasanya berupa lembaran-lembaran surat, berapa lembar yang akan dikirim. Ya, itu lampiran suratnya. Jadi kalau misalnya 1 lembar berarti 1 lembar, ya. Kemudian alamat si penerima. Alamat si penerima ini adalah alamat yang akan kita tuju. Ya, maksudnya kita tuju apa? Alamat yang akan kita kirimkan surat ini kemana? Ya, sama saja nama sekolah. Contoh, kita mau mengirimkan ke sekolah yang lain. Nama sekolahnya, alamat sekolahnya. Ya, kemudian salam pembuka. Biasanya salam pembukanya menggunakan kata dengan hormat. Dan isi surat isinya adalah tujuan kita mengirim surat. Dan yang terakhir adalah penutup atau salam penutup. Ya, demikian surat ini kami nyatakan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian kami ucapkan terima kasih. Nah, itu salam penutupnya. Dan yang ke-10 adalah nama terang dan tanda tangan. Ya, nama terang dan tanda tangan tentunya kalau misalnya dari pihak sekolah biasanya tanda tangan kepala sekolah dan nama lengkap kepala sekolah, ya. Kemudian tembusan surat. Tembusan surat ini jarang sekali dipakai, tetapi fungsi dari tembusan surat ini adalah atau isi dari tembusan surat ini adalah yang memberitahukan bahwasanya yang terlibat dalam penulisan surat tersebut itu apa, ya. Yang terlibat dalam penulisan surat tersebut itu apa, ya. Itu fungsi dari tembusan surat. Oke? Nah, ya, baik anak-anak sudah paham ya? Nah, sekarang untuk merefleksi ingatan kalian kembali, ya, saya memberikan latihan untuk kalian, ya. Saya akan menugaskan kalian mencari penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Kenapa harus ini tugasnya? Karena penggunaan kata baku dan tidak baku ini berhubungan dengan penulisan surat pribadi dan surat resmi, ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa kira-kira penggunaan bahasa baku yang seperti apa, penggunaan kata tidak baku seperti apa, ya. Saya hanya menuliskan atau menugaskan kalian hanya mencari 10 kata tidak baku, ya. Contoh yang nomor 1 itu enggak dan enggak, ya. Nah, kira-kira kata bakunya apa dan lain sebagainya, ya. Saya selang-selingi di sini. Oke? Cukup sekian dan terima kasih untuk kalian semua. Saya ucapkan, ya, saya ucapkan kembali kepada kalian tetap semangat, tetap kuat dan tetap menjalani hidupmu dengan baik, ya, tetap bersyukur, ya, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.